Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Indri yang akan MC yang akan memandu acara kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara pagi hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin yang hadir secara luring untuk dapat berdiri, dan kepada para hadirin yang menyaksikan secara daring untuk dapat duduk dengan sikap sempurna. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPD Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kepada Bapak Insinyur Umar Junaidi Hasibuan MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sambutlah salam dari Tanah Batak. Horas! 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 Yang kami hormati Bapak Sedijen Bina Marga yang hadir bersama kita, para direktur yang kami hormati, fungsionaris DPP HPJI, ada Pak Ahmad Cahyadi, ada Pak Iwan Zarkasi yang Ketua LSP IJJI, yang sangat kita harapkan. Yang kami hormati unsur Forkompinda Kabupaten Samosir, hadir Pak Wakapolres, mudah-mudahan insya Allah hadir juga Pak Wakil Bupati. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Kodim Pak ya, Komandan Kodim yang hadir di sini. Yang kami hormati para narasumber. Kebetulan pada hari ini ada dua narasumber kita yang berasal dari negeri Belanda. Thank you for Mr. Hein de Jong and Mr. Timo Hendrickson. Welcome to Samosir Island. I am very happy you can visit to Samosir Island and you tell story to your country, however, Samosir Island. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Besar Jalan Nasional, Kepala Balai Jalan yang ada, beserta dengan seluruh peserta rapat yang koordinasi yang hari ini dimulai dengan satu acara, yaitu seminar peningkatan kualitas konstruksi jalan di Indonesia. Yang kami hormati rekan-rekan kami yang mengikuti acara ini dalam daring, kami informasikan Pak Setdijen sudah hampir 500 yang mengikuti hari ini pagi ini dari seluruh Indonesia, para praktisi, para anggota HPJI yang mengikutinya dan mendaftar, dan kita pantau seterusnya yang tentunya antusiasmenya sangat tinggi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, ridho, taufik hidayahnya kita bisa berkumpul di Samosir Island. Samosir ini adalah kepingan surga yang jatuh di Sumatera Utara. Tentunya kita harus menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Kami menyatakan bahwa keindahan Danau Toba tentunya tidak bisa kita pungkiri lagi dan sebagai salah satu ikon daripada pariwisata nasional. Kami sampaikan kepada Bapak dan seluruhnya, lingkar Samosir ini 120 km Pak, lingkarnya 120 km. Jadi kalau mau mengelilingi Samosir ini naik sepeda gowes harus berpikir-pikir juga mau berhenti di mana. Dan ini dimiliki beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara dan semuanya berkontribusi untuk meningkatkan
kemampuan dan kemajuan dari daerahnya masing-masing, dan semuanya itu sangat bergantung kepada infrastruktur, jalan, dan jembatan yang ada. Kepada kita semua kami ingin mengucapkan selamat datang di Samosir, semoga dapat menikmati dengan sebaik-baiknya dan mengikuti acara ini sampai selesai nantinya. Kami mengingatkan kepada kita semua, acara ini adalah dua materi penting yang akan disampaikan. Yang pertama tentang value engineering, dan yang kedua tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada perencanaan maupun pelaksanaan, baik itu di bidang jalan, jembatan, maupun geometric design yang dilakukan. Oleh karena itu, kita selalu berupaya continue untuk melakukan perbaikan, continue improvement. Yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan pelayanan kita terhadap infrastruktur jalan yang ada. Kami hanya mengajak kepada kita semua untuk mengingat-ingat bahwa 90% transportasi di Indonesia itu bergantung kepada transportasi darat. Dari 90% transportasi darat itu, 90%-nya itu bergantung kepada jalan dan jembatan lagi. Jadi oleh karena itu besar sekali ketergantungan bangsa dan negara ini kepada sektor jalan, dan tentunya ini adalah menopang daripada pertumbuhan ekonomi daripada bangsa kita yang tentunya sangat diharapkan oleh seluruh stakeholder dan masyarakat yang ada di negara kita. Hari ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR, khususnya Balai Besar Jalan Nasional Wilayah Sumatera Utara, Pak Dr. Insinyur Brawijaya, yang sedemikian mampunya melakukan sinergitas dan kolaborasi bersama dengan DPD HPJI, dan terima kasih juga kami kepada DPP HPJI Pusat yang banyak memandu kami dan mengarahkan kami. Dan kami sampaikan kepada Bapak, insya Allah program-program peningkatan kualitas terus kami jalankan, dan informasi kami menggandeng juga adik-adik mahasiswa kita yang berada di Fakultas Teknik, yang di universitas negeri maupun swasta, untuk lebih mencintai tentang bagaimana konstruksi jalan dan jembatan yang diinginkan. Pada tanggal 4 Februari, kami mengajak mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara berkunjung ke jembatan Sungai Wampu yang ada di jalan tol, Pak. Karena jembatan itu adalah jembatan rangka panjang tanpa pilar, dan tentunya menjadi satu mode baru di Sumatera Utara yang memerlukan pengetahuan, dan kami ikut sertakan kepada adik-adik mahasiswa juga. Sebelumnya juga kami mengkoordinasi bersama dengan Balai Besar Jalan Nasional, Pak, melakukan pelatihan kepada PU Kabupaten Kota untuk meningkatkan kualitas daripada engineer yang ada di kabupaten kota, dan itu telah kami laksanakan pada penghujung 2022 yang lalu. Kami juga pada kesempatan hari ini memohon maaf kepada seluruh peserta apabila di sana sini ada kekurangan ataupun ketidaksempurnaan. Itu bukanlah merupakan unsur kesengajaan, tetapi melainkan karena keterbatasan daripada kita semua. Akhirnya dari DPD HPJI kami sekali lagi mengharapkan kita semua untuk melihat dan memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh para pakar kita, ahli kita, yang tentunya ini semuanya untuk menambah khasanah keilmuan kita untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf kami apabila ada kekurangan, dan tolong selama di Samosir ini, kalau sambil berjalan-jalan, jangan lupa beli oleh-oleh yang ada di Samosir ini, agar ekonomi UMKM Samosir ini juga turut bergerak. Minimal mangganya pun dibeli, jadilah. Karena mangganya kecil, namanya mangga Samosir, kecil tapi rasanya manis. Kalau Bapak dapat yang asam, itu sial Bapak lah.
Inilah yang kami sampaikan dan kami mengharap nanti acara ini dapat dibuka dengan resmi dan dapat kita ikuti secara seksama dan dengan sebaik-baiknya. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Horas, Horas, Horas. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris 2 DPP HPJI yang sekaligus akan membuka acara pada pagi hari ini. Pada Bapak Insinyur Ahmad Cahyadi MNSC kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami memberikan sambutan, mohon izin Bapak Dirjen Bina Marga dan sekaligus Bapak Ketua Umum DPP HPJI sekarang masih berada di Labuan Bajo, Pak, mendampingi Pak Menteri dan baru besok pagi bersama-sama dengan kita. Dan saya didaulat oleh teman-teman Pak Direktur tadi untuk mewakili Pak Dirjen, Pak Ketua Umum DPP untuk memberikan sambutan ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Samosir yang mewakili Pak Bupati Samosir, tadi ada Pak Dandim atau mewakili, Pak Wakapolres, Kapolres atau mewakili, Pak Kajari tadi, enggak ada ya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD HPJI Provinsi Sumatera Utara, Pak Umar Junaidi Hasibuan MM, orang Bina Marga yang terakhir jadi Wali Kota Tebing Tinggi ya Pak. Mantap sekali, masih semangat, umurnya 67. Bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, yang sekaligus juga Ketua DPP HPJI, ada Pak Bu Betty, ada Pak Satrio, Pak Budi, Pak Yongki, Pak Ses, Pak Abram, ada juga Pak Nyoman. Yang lain mana nih, Pak? Woi, Pak Yuda, kenapa di situ? Pak Thomas, mana Pak Thomas? Jadi sambil ngabsen Pak ini, Pak. Dilaporin ke Pak Dirjen. Pak Thomas nggak ada ya? Oh, mana? Ada. Pak Munir, OTW dari Jogja, Pak. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Balai di seluruh Indonesia, yang sekaligus juga para pengurus DPD ya, di wilayahnya masing-masing. Jawa Timur ada Pak Abri, hadir ya. Palu mana? Oh, Pak Arif ada. Pak Semnat, Lamina ada? Oh, Semnat Kambu hadir ya. Sambil ngecek juga nih Pak. 3 ada cukup lah ya. Bapak Ibu para narasumber kita yang akan memberikan materi tadi disampaikan ada Pak Hein De Jong. Where are you? What De Jong? Please standing up to say hello your audience. Beliau ini dari VA ya Pak, spesialis value engineering ya Pak, dari ESP Project, orang Belanda asli, Bule Londo. Ditemani dengan Pak Tim Hendriksen. Saya juga Pak Hendriksen. Beliau ini malah senior koordinator value engineering Ditjen Kereta Api kalau di kita, railway ya. PA Ditjen Railway Nederland, dari Belanda juga ya, Pak Hendriksen ya. Jadi nanti kita akan belajar value engineering tuh, tapi kita belajar dari orang kereta api dari negeri Belanda sana.
Kemudian ada Pak Iwan Jarkasi. Selamat datang Pak Iwan. Saya mau kepengen seperti Bapak ini. Sudah pensiun dari Direktur Pembangunan Jembatan, sekarang Direktur lagi. Sebagai Direktur LSP Pak, nanti akan memberikan. Silakan. Kemudian yang saya hormati nanti juga Pak Dr. Insinyur Nyoman Suarjana, MSc. Pak Nyoman, halo. Berdiri mungkin ya? Masih muda ya, direktur yang paling masih muda. Jadi kalau ada yang kepengen jadi direktur fintech, nunggunya lama. Kalau saya nanti Mei udah pensiun, silakan kalau mau jadi direktur konservasi. Yang terakhir materi kita akan sampaikan Pak Profesor Wijoyo Adi Prakoso, PhD Geng. Pak Wijoyo silakan. Beliau ini adalah guru besar Universitas Indonesia yang nanti akan memberikan masalah geoteknik ya Pak ya. Geng itu adalah geoteknik engineering ya. Saya kira geng dan teman-temannya. Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini saya merasa berbangga bisa bersama Bapak Ibu sekalian karena Bapak Ibu sekalian inilah orang-orang yang memang berkecimpung dalam bidang jalan dan jembatan. Hari ini mulai dari PPK, Satker, Balai, sampai ke Direktur dan ditambah HPJI hadir bersama di sini. Dan ini ada saya kira peristiwa yang langka yang mungkin jarang kita lakukan bersama-sama ini. Dan kalau tadi disampaikan Pak Umar, Ketua DPD, petanggung masalah jalan ya Pak, bertanggung jawab masalah jalan. Kalau jalannya rusak ya kita semua ini yang bertanggung jawab pada hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hari ini ada 2 hari, hari ini akan ada acara seminar HPJI dan besok akan ada rapat kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Saya kira hari ini adalah hari yang baik. Saya ucapkan apresiasi pada DPD Provinsi Sumatera Utara yang telah menginisiasi seminar ini. Jadi berbicara pada HPJI, jadi HPJI sesuai dengan SK Pak Menteri PUPS nomor 1410 tanggal 4 September 2020 telah mempunyai, telah dinyatakan sebagai badan yang terakreditasi, asosiasi profesi yang terakreditasi, yaitu artinya secara lembaga hukum sudah punya legalitas. Tentu ini akan mempunyai konsekuensi sebagai mempunyai hak dan kewajiban dari HPJI itu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kita punya wakil di LPJK, kemudian juga HPJI juga mempunyai kewenangan hak untuk mendirikan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi yang sekarang direkturnya Pak Iwan Jarkasi tadi itu. Jadi LSP yang kita adalah IJJI, Lembaga Sertifikasi Profesi Infrastruktur Jalan dan Jembatan. Dan ini pun juga sudah mendapatkan lisensi dari BNSP, dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Saya kira ini tinggal jalan semua, ya Pak Iwan ya. Di sisi lain juga HPJI mempunyai kewajiban kepada semua anggotanya untuk dapat menyelenggarakan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mengacu pada Permen PU PR nomor 12 tahun 2021. Jadi PKB ini adalah kegiatan yang berupa pelatihan, berupa seminar, berupa diskusi teknis, konferensi maupun pertemuan profesi lainnya. Dan seperti hari ini kita akan melakukan seminar yang diinisiasi oleh DPD HPJI Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu Pak Umar, saya titip Pak, mungkin DPD-DPD di HPJI seluruh Indonesia juga, nanti agar secara internal diberesin Pak, kita sekretariat kita, kartu anggota, rekening, dan lain sebagainya, karena memang HPJI harus hidup dikelola secara profesional. Kalau HPJI dikelola dengan DIPA nggak akan selesai Pak, nggak akan jalan. Ya,
karena BCI harus mencari yang sendiri untuk menghidupkan mesinnya diri sendiri. Untuk itu iuran para anggota, sponsor dan lain-lain bisa ditingkatkan lagi. Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira tantangan-tantangan masa depan juga sangat besar sesuai dengan tema seminar kita hari ini. Jadi saya ingin mencuplik Renstra Bina Marga kita ya. Jadi Renstra Bina Marga kita ini tidak hanya targetnya tidak hanya kemantapan jalan ya. Sekarang yang Renstra yang sudah kita siapkan itu adalah mengacu kepada waktu tempuh atau travel time-nya. Dan ini agak sulit Bapak Ibu sekalian. Jadi target kita sampai tahun 2024 itu adalah 1,9 jam per 100 km. Jadi ini agak tidak hanya kemantapan jalan saja Pak Umar yang kita siapkan, tetapi juga alignment horizontal, alignment vertikal, tikungannya, kemudian side friction di kanan kiri badan jalan kita, kemudian juga lain-lain sehingga kita bisa menempuh yang 1,9 jam per 100 km itu. Jadi kita bayangkan kalau misalnya kita dari Medan ke Brastagi kira-kira berapa jam ya Pak Jaya? Medan Brastagi berapa jam? Berapa kilo? 60 kilo. Berapa jam tempuh? Waktu lebaran 6 jam. Kalau hari-hari biasa 4 jam mungkin Pak Umar ya. Oh, selamat datang Pak Bambang Pardede, mantan Kabale Sumber dulu. Sekarang beliau Kepala Dinas PU PR ya. Tunjangannya besar ya Pak ya. Jangan cerita lah. Terima kasih Pak Bambang Pardede. Di depan sini Pak. Jadi ini agak sulit, tantangan kita bersama untuk Renstra ya. Jadi untuk lintas utama, target kita sampai 2024 itu adalah 1,9 jam per 100 km. Jadi kalau misalnya Jambi, misalnya Muara Bulian sampai ke Jambi berapa kilo? 60 kilo ya. Kepala Balai Jambi siapa nih? Pak Ibnu. Berapa kilo? Udah ke lapangan belum Bapak ini? Sudah. Muara Bulian Jambi 60 kilo. 80 ditempuh 8 jam. Oh, masa ya? Tengah malam itu orang tidur semua. Iya. Jadi itu menjadi tantangan kita Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya kemantapan saja, kalau target kemantapan kita sampai 2024 adalah 97% ya. Tapi kita tidak hanya kemantapan, tetapi juga waktu tempuhnya dan ada indikator-indikator programnya, ada kecelakaan, menurunkan tingkat kecelakaan, kemudian juga rating kondisi dan lain-lain sebagainya. Itu adalah menjadi tantangan kita bersama. Kemudian yang tantangan kita berikutnya saya kira mutu Bapak Ibu sekalian ya. Sesuai dengan seminar kita hari ini, mutu itu masih menjadi tantangan kita bersama Pak Umar. Jadi kalau kita berbicara, ini jangan teman-teman BPK kadang-kadang alergi Pak baca spek gitu. Dicari-cari kesalahannya, dicari-cari permisinya. Kalau misalnya dia seni kualinya minimal 60% atau saringan halus, saringan 200-nya nggak boleh lebih dari 10%, dicari-cari kesalahannya spek kita. Sehingga spek kita ini menjadi lebih tebal. Mungkin lebih tebal di seluruh dunia kata Pak Dirjen kita. Tebalnya adalah 1031 halaman. Bayangin kalau kita mau kerja suruh membaca spek yang 1031 halaman, mungkin belum kerja udah tidur gitu ya. Jadi ini masih menjadi tantangan kita bersama. Misalnya bahan bakar saja ya, yang kita di dalam spek itu harus untuk masak oatmeal itu harus solar, harus gas, atau minyak tanah, tetapi kita di lapangan juga masih dicari-cari kesalahan kita. Masih dicari-cari, bisa nggak pakai oli bekas, bisa nggak pakai minyak kelapa sawit, bisa nggak pakai batu bara yang dibakar langsung misalnya.
Nanti Pak Iwan akan bercerita mengenai kesalahan umum yang ada di jembatan, dan Pak Nyoman akan cerita mengenai kesalahan-kesalahan umum yang ditemui di pelaksanaan pekerjaan kita, utamanya adalah hot mix dan rigid pavement. Jadi ini menjadi tantangan kita bersama untuk bagaimana agar mutu ini bisa kita capai lebih baik di masa-masa yang datang. IKN saya kira menjadi tonggak kita bersama, Bapak Presiden, Pak Menteri ya, sudah mengarahkan kita bersama agar kita tidak hanya membangun fisik saja di IKN, tetapi juga merubah budaya kita, merubah cara kerja kita, merubah peralatan kita, cara merubah manusia kita, sehingga kita bekerja akan lebih baik. Kita sudah punya SMKK, Pak, Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 mengenai pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi, yang ini juga meng-guide kita untuk bisa melaksanakan kegiatan lebih baik lagi. Yang tantangan lain saya kira odol Pak Umar dan Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita habis RDP di Komisi 5 mengenai jalan-jalan pertambangan, terutama di Jambi, di Pak Ibnu ya, kepala balainya, di Bengkulu, Pak Anok, mana Pak Anok? Oh, ada di belakang ya. Jadi kita akan kerjasamakan lagi, dan odol ini saya kira banyak apa janji laki-laki kalau Pak Dirjen ini. Dulu waktu tahun 2000 berapa KTJ di Bali sudah dicanangkan untuk zero odol ya. Terakhir awal tahun 2023 zero odol. Sekarang kemarin rapat lagi membuat roadmap lagi. Jadi saya lanjutkan bahwa tantangan kita berikutnya juga odol Pak. Jadi kita akan membuat roadmap lagi. Kemarin Pak Tula ya, rapat dengan Pak Kakor Lantas, dengan Dirjen Udat, yang zero odol 2023 ini juga masih menjadi tantangan kita untuk bisa kita terapkan. Tantangan yang lain saya kira yang sekarang sedang viral mungkin jalan daerah ya Pak. Hari ini atau beberapa hari ke depan ini Pak Presiden akan menerbitkan Impres Jalan Daerah, Pak Bambang, siap-siap. Tapi ini juga mengandung potensi yang besar, terjadi nanti penyimpangan dan lain sebagainya. Karena begitu besarnya kebutuhan kita, jalan-jalan ada di daerah, jadi jumlah total di seluruh Indonesia jalan kita ini kurang lebih 548.000 kilo Pak. Kalau jalan nasional hanya 47.000, kurang lebih 8%. Yang 92%-nya itu adalah jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan provinsi itu kurang lebih 10%, 54.000 sekian, dan jalan kabupaten kotanya itu adalah kurang lebih 82%. Dan kalau jalan provinsi menurut data statistik itu baru kematapannya di bawah 60%. Kalau di jalan kabupaten baru di bawah kira-kira 42%. Dan hari-hari ini mungkin dalam beberapa hari akan diterbitkan oleh Bapak Presiden Impres pembangunan jalan daerah yang nilainya katanya 32,7 triliun. Ini akan dikelola oleh Bina Marga, saya kira hampir sama dengan Pak kelola anggaran kita saat sekarang ini. Sekarang di Bina Marga ini anggaran kita ada kurang lebih 43, 45 triliun ya. Kalau nanti ada jalan daerah 32,7 triliun, jadi semakin berat nanti beban dari teman-teman kita yang ada di balai untuk melaksanakan kegiatan itu. Pasti kegiatannya akan hampir 2 kali lipat untuk melaksanakan kegiatan Impres Jalan Daerah ini. Jadi saya pesan Bapak Ibu sekalian untuk bisa dikelola dengan baik jalan daerah ini, sehingga apa yang menjadi rencana pemerintah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang lain saya kira value engineering ya, nanti Pak De Jong dan Pak Hendriksen akan memberikan materi kepada kita. Jadi value engineering ini adalah memberikan pengetahuan bagaimana suatu proyek bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif yang bertujuan mampu mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan pada suatu proyek. Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira itu beberapa pokok pikiran yang bisa kita sampaikan pada acara hari ini untuk seminar
DPD HBJI di Samosir yang indah ini, dan besok kami mohon izin tuh Bapak-Bapak dari Forkominda dan undangan lainnya, kami akan melakukan raker Pak, rapat kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga ini dalam rangka evaluasi kegiatan tahun 2022 dan persiapan kita untuk melaksanakan kegiatan tahun 2023. Sebelum mengakhiri sambutan ini, karena kegiatan ini juga dulu diawali dengan pantun waktu di WA Group ya, saya akan menyampaikan sebuah pantun juga. Orang Medan mengucap horas, tadi kata Pak Umar, suaranya merdu sambil bergaya, tetap semangat dan bekerja keras agar Bina Marga dan HBJI maju dan berjaya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan saya atas nama Pak Dirjen Bina Marga dan sekaligus Bapak Ketua Umum HBJI dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Teknik Jalan HBJI Sumatera Utara dengan tema peningkatan kualitas konstruksi jalan dan jembatan dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami mohon Bapak untuk tetap di stay di tempat, Pak. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Wakil Bupati Samosir, Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara utama, marilah bersama-sama kita saksikan prosesi pemakaian ulos oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia kepada para narasumber. Untuk itu kami mengundang para narasumber, Bapak Hein de Jong, Bapak Timmy Hendriksen, Bapak Alvin Tehmono, Bapak Iwan Zarkasi, Bapak Nyoman Suaryana, dan Bapak Wijoyo Adi Prakoso untuk dapat hadir di atas panggung. Dan kami mohon kesediaan Bapak Umar Junaidi Hasibuan, Ketua DPD HPJI Sumut, juga untuk naik ke atas panggung untuk memakaikan ulos secara simbolis kepada para narasumber, dan didampingi oleh Kepala Balai Sumatera Utara Bapak Dr. Brawijaya dan Wakil Ketua DPD HPJI Sumut Bapak Insinyur Bambang Pardede MNSC. Pada Bapak-Bapak dipersilahkan untuk menempati tempat di atas panggung. Yang pertama kepada Bapak Ahmad Cahyadi. Jadi ini setiap tamu Pak datang ke Kabupaten Samosir dengan diberikan ulos. Ulos ini artinya Pak, bahwa yang ada rambu-rambu ini Pak, ini menandakan semoga Bapak punya keturunan dengan yang baik dan sampai ke cucunya. Dan panjang ulus ini artinya semoga Bapak panjang umur dan sehat walafiat. Jadi dengan adanya ulus ini, dengan mengundang bahwa Bapak akan datang kembali ke Samosir ini, dan sudah kami anggap adalah keluarga masyarakat Kabupaten Samosir. Inilah artinya ulus ini Pak. Selanjutnya untuk Bapak Nyoman Suaryana. Mohon maaf untuk Bapak Iwan Zarkasi. Selanjutnya untuk Bapak Nyoman Suaryana.
Dan selanjutnya untuk Bapak Wijoyo Adi Prakoso. Ya teman-teman udah siap? Sekali lagi, mungkin pakai gaya bebas atau ya. 1, 2, 3. Kepada Bapak Dr. Andes Martua Sitanggang MMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Horas. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Hedi Rahadian MSc sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Insinyur Umar Junaidi Hasibuan MM sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan. Yang terhormat para narasumber pada seminar nasional ini, yang saya hormati Bapak Ibu tim BBPJN Sumatera Utara beserta rombongan, Bapak-bapak, Ibu-ibu para peserta seminar, baik yang mengikuti secara offline maupun online, serta hadirin yang berbahagia di dalam ruangan ini. Pada seminar nasional Teknik Jalan 2023 Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Provinsi Sumatera Utara, saya atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Samosir mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu beserta rombongan di Kabupaten Samosir, negeri indah kepingan surga. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sejak kunjungan Bapak Presiden pertama kali di Kabupaten Samosir ini, tepatnya di Desa Tomok pada tanggal 21 Agustus 2016, beberapa pro infrastruktur melalui acara seminar nasional dengan topik peningkatan kualitas konstruksi jalan dan jembatan, semoga dapat semakin meningkatkan kualitas jalan dan jembatan secara khusus di Kabupaten Samosir dan secara umum di segala penjuru NKRI. Hadirin yang saya hormati, saya mengapresiasi dengan mengucapkan terima kasih atas ketertarikan Bapak dan Ibu sekalian terhadap Kabupaten Samosir sehingga menyempatkan datang dan menyelenggarakan kegiatan seminar sebagai bagian dari paket wisata meeting, insentif, conference, exhibition yang dapat mempromosikan wisata Samosir dengan harapan dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Samosir. Sehingga memakan waktu sampai 1 tahun belum tuntas mengenai pembebasan tanah. Ini sebaiknya sebelum konstruksi pembebasan tanah dulu yang dilakukan sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan daripada fisik ini. Demikianlah sambutan ini kami sampaikan. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita dalam melaksanakan seluruh tugas dan pengabdian kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 pembicara nanti akan berturut-turut akan memberikan pemaparan mengenai value engineering
value analysis dan value management. Sebenarnya di kita sendiri sejak tahun 1987 itu yang kami ingat bahwa tahun 1987 Bina Marga itu mengadakan workshop mengenai value engineering. Itu yang pertama. Kemudian waktu itu yang menjadi salah satu studi kasus yang dibedah untuk dilakukan value engineering adalah flyover di Taman Ria Senayan. Dengan waktu itu diadakan value engineering terdapat penghematan sekitar hampir 40%. Tetapi masalahnya landing agency pada waktu itu, OSCF, itu tidak setuju. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Sudah dilakukan value engineering, konsultannya PCI waktu itu juga menolak sangat keras, sehingga OSCF sebagai landing agency juga tidak mengizinkan. Dan setelah itu kami tidak tahu lagi apa ceritanya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita akan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa sebenarnya value engineering, bagaimana itu bisa dilaksanakan di tempat kita. Karena sebenarnya value engineering ini kan begitu ada penghematan, kalau di tempat lain penghematan itu akan dibagi kepada para pihak. Jadi misalnya ada penghematan sebesar sekian banyak, itu akan 50% untuk kontraktornya, 50% untuk owner gitu, seperti itu. Dan ini apakah bisa dilakukan di Indonesia? Mengingat sistem kita gitu. Lalu legal aspeknya nanti di mana gitu. Nah, oleh sebab itu saya kira kita akan dengarkan apa yang akan dipaparkan oleh para penyaji. We have very tight schedule, time devoted 15 minutes maximum for each speaker. Okay, so we can start with the first speakers, Mr. Hein de Jong. Time is yours. Slide, please. Slide-nya, please. Yeah, improving project outcome. Ladies and gentlemen, we are very proud to be here this morning. We always love to teach something about value engineering. We are teachers, we are trainers, and we also facilitate value engineering studies. I'm sorry, my Bahasa is too bad to speak in Bahasa, by the way. So I hope I'm not going too fast, etc. Yeah. Next slide, please. Louder. Okay. Oh, this is better. 3 topics. Value engineering for executives, for managers. Echelon 1, 2, 3. How do you manage value? I will tell you in 15 minutes. Tools and processes. How does it work? Alvin. And value engineering in the Netherlands, that's for Timmy. Next slide, please. This is me. Next slide. Yeah, this is an interesting... Oh, look at this. It was a presentation from half a year ago from Ibu Farah. 1, 2, 3, 4, 5 projects. You see Kretek Bridge, for example, there. The initial design was a cable-stayed bridge. You know cable-stayed, right? You can also do a PCI girder plus accessory. The price goes down from 37 million US dollar. It's funded by ADB, so dollars. 37 million to 27 million. Same bridge, good capacity, good functions, same lifetime, same quality, but 25% cheaper. Ooh, wait a minute, that's a lot of money, isn't it? Next, flyover Kopo, box girder, oh, back, yeah, thank you. Box girder, pile slab. You can add lamps and you can add a little bit of differences. Same cost. So did it improve? Yeah, some things were improved with the same cost but extra functions. More value for money, right? Better functions, same money, same quality. Great. Next one. Tano Pongo Bridge. You are going to visit it this afternoon. In the first time it was a completely cable-stayed bridge. However, you can use cable-stayed and concrete combined. The price goes from 20 million to 12 million and the cost reduction is 42%. So 42% was cheaper the bridge. Same function, same performance, nearly the same looks, but 40% cheaper. Still a good bridge. Same lifetime, same capacity, same VCR. How is that possible? 40% cheaper? That's insane. It's a lot of money.
it were 2 Indonesian value engineers who optimized the bridge. That's great, etc., etc., etc. Many projects that you value engineer, or they become cheaper, lower cost, or they have extra functions, or they have extra performance. That's value engineering, right? Good quality for money. Best quality for money, that's what you want. Best value for money. Next slide. Next slide in the back, please. Yeah, thank you. So, you are managers, right? So, I don't think you are going to stand in front of the group facilitating, but you manage your people. And how do you manage your people? You empower them. You give them the power to make good designs that make best value for money. That's your job, right? You tell them, do your work well. I want you to make best value for money. This is actually the basic of the training in this 10 minutes. What you must ask your people is, make me the best value for money. Did you ever ask it like this? I want best value for money? It's a very short question. I don't want a project, I want an effect. So, of course, a project is important, and the road is important, but what is the goal of the road? What do you want to achieve? That's the outcome. What's the outcome of a road? Connecting 2 sides of the river, improving economy, reducing travel time. That's the outcome, right? No matter how you get there. So actually, as a manager, you are not project managers. Well, the most of you aren't probably. You're people managers, and you are here to get outcome. So you are managing the effect of a project. How you get there? That's for your engineers, but you want the best effect. You demand best value for money, the best you can get. So the idea, the philosophy is the designer must prove that he makes the best value for money. And he must tell it to you, I give you best value for money for this bridge, for this road, because. And you give him the means to do it, the money, the team, the consultants, etc. That's what you arrange for him. It starts with asking questions. And you ask the questions before you approve something, right? Or before you promise something. Before you say, I'm going to make a bridge for you, you first ask some questions. First questions, then answers. So what are those questions? Next slide, please. Next slide, please. To design for value, your designer must know the answer to 9 questions. 9 questions only. And the first question he must answer is, do we really need it? And why do we need it? If the designer knows the answer, he can make a good design. If he doesn't know the answer, he's just making something and he hopes it's good. But that's not good. That's not engineering. Engineering is finding solutions for real problems, for the real need. If you need it and you get a solution, it's good. If you don't need it and you get a solution, how would you pay for it? Second question, how much do we need it? Third question, what are the alternatives? Fourth question, what if we spend less? 5, what if we spend a little bit more money? Would we get more outcome? Would we get better for money if we spent a little bit more money? May I have my slide back? Yeah, thank you. Number 6, is this the best we can do? So your engineers come to you, managers, and you ask him, is this the best you can do? Is there anything that didn't help you? And this is a difficult question. Sometimes they'll say, well, we had a contract and our designers, they ran away. They didn't have enough money to finish. So in the end, it was a rush. Ooh. Or there can be other things why it's not the best we can do. Our standards were out of date and we had to comply to the standards. Or we are making new standards and we use them already, but you know, this is important. Which assumptions are still there? You don't always have primary data. Sometimes you have secondary, sometimes tertiary data. Sometimes there are many things I assume that people are going to use the road because I assume that the economy is being stimulated if we make the bridge. That's an assumption. We are not sure, but it's a fair assumption, isn't it? Question number 8. What are the risks and how are they mitigated? If I approve something, are there still risks or is it good to go? And you can decide, well, I accept the risk or I don't accept the risk. If you don't accept the risk, send them back, homework, come back when it is ready. Number 9, did the major stakeholders participate? The people who are going to use it, were they involved? The people whose land you used, were they involved? The people who are living next to it,
The people on the island, for example, were they involved? Did they participate? Are they really happy? Is it win-win situation as we want it to be? Right. Next question. Next slide, please. Let's go in depth. I want to show you some questions. Next slide, please. So last week we did a little mini training on the ministry, Bina Marga, and I said, we are going to make a new bridge between Java and Bali. Okay, interesting. And I asked them, which questions would you ask based on the question, do we really need it? Okay, and they came up with questions, more questions. For example, what is the desired outcome? We make a bridge. What is it really going to do? What is the meaning of it? What is the effect? You know, you pay for the effect in the end, right? Making a bridge is easy, but it should do something which justifies the building. And sometimes this is difficult. Another question was, why do you need to make a bridge? Why a bridge? A good question. Did you think of other solutions? Did you think a little bit out of the box before you went in the box? And then some sentences in Indonesian. Next question. Question number 2. Next slide, please. How much do we need it? How much do we need it? So you want to know if it's big enough, is it high enough, is it strong enough? What is it going to do? Will the capacity be used? Will it live a long time? Apakah sudah RFS? Is there already a feasibility study? If not, that's usually the start, right? It's not always the case. If the main outcome is to stimulate the economy, are we sure it's going to stimulate the economy? Is that true? Is this an assumption or is it science? Did you check it? Is everybody who should participate in this also involved? What if we do nothing? What would happen? Just imagine. Is it bad? Is it good? Or how well do we reach the desired outcome? So it is to stimulate the economy. How much will we stimulate the economy? Is it a little bit? Is it much? Is it very much? Are we making the right thing to go to the goal? Questions like this. This is difficult, right? But you can ask it your designers, and they must have answers for you. Next slide, please. What are the alternatives? Of course there are alternatives. There always are. And are those alternatives good? Are there other modes for doing it? If in this case, the bridge, must it be longer? Can it be shorter? Can it be lower? Can it be other materials? Can we use ferry? Can we, etc., etc., etc.? Did you think of it? Did you think of it? And why not do you choose it? There's always more than one alternative, more than 2, more than 3. There always are at least 50 alternatives for any design. Next slide, please. What if we spend less money? Suppose we have 80% of the money. Could we still make it? How would it look like? This is a brain cracker for every engineer, because, you know, you make a nice design and then someone says, 80%, what can you make? Oh, well, it would look different. Would it be enough? Is it still good value for money? Or the next question, next slide, please, is what if we spend a little bit more money? Yeah, a little bit more. Would we benefit from it? Could we do much more if we spent a little bit more? That would also be value for money, right? So we always want to have value for money. I'm not going to the last questions. You will get the PowerPoint. What I want to say is we trained at this moment about 90 people in Bina Marga, so they can help you in asking these questions and make them very specific. They can help you. And you can save a lot of money, right? Like you saw on the first slide, 20, 30, 40% lower costs are possible if you ask the right questions. And of course, if you have trained value engineers. And there are in Bina Marga. So why wouldn't you? Okay, that's the end of my introduction, value engineering for managers. Dear managers, ask questions to the people, right? Don't tell them what to do, ask questions, and they must tell you why their design is providing best value for money. And they must come up with a good story, which you say, wow, that's a good project, let's do it. Right? Well, this is part number 1 of the presentation, thank you. And I will pass the button to my next colleague, Tammy, Elvin. Thank you, Mr. Hein. Thank you, Pak. Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya apa yang dipaparkan oleh Mr. Heinz ini hanyalah pada tataran perencanaan, jadi belum mencakup
tataran pelaksanaan yang sebenarnya teman-teman Bina Marga yang mungkin sangat membutuhkan adalah pada saat tataran pelaksanaan. Tapi mungkin ada pembicara lain nanti mungkin yang akan memberikan informasi tersebut. Pembicara selanjutnya, the next speaker is Mr. Tim Hendriksen. Oke, Pak Alvin Tehmono, Value Engineering Consultant, in Project Management Consultant. Mungkin Pak Alvin bisa strict juga dengan waktu, 15 menit maksimum. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Pak. Oke, mohon ke slide-nya Pak Hin tadi, di next-kan terus. Ya, oke, sip, slide saya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Saya akan menjelaskan tentang dasar value engineering dan contoh kasus value engineering yang sudah kita lakukan di Bina Marga. Satu saja. Oke, next. Ya, jadi sebetulnya apa itu value ketika kita bilang value engineering? Jadi value ini adalah sebuah rasio antara seberapa baik kebutuhan kamu terpenuhi dibandingkan dengan biaya yang kamu keluarkan atau sumber daya yang kamu keluarkan. Mungkin kita tahu biaya dari segala hal, kita tahu biaya seberapa mahal jembatan A atau jembatan B, tapi belum tentu kita tahu value-nya itu seberapa baik. Karena untuk mengetahui value, Anda harus mengetahui kenapa barang tersebut dibutuhkan. Itulah satisfaction of needs. Yang di bawah akan saya jelaskan nanti. Oke, next. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita ke bagian yang itu dulu. Di Bina Marga, sebetulnya kita sudah ada pedoman bagaimana melaksanakan value engineering dengan terstruktur. Ini pedomannya, silakan Anda unduh di internet, di Google. Nah, saya akan menjelaskan sebetulnya bagaimana kita melakukan value engineering di bagian yang ini, dengan menggunakan gambar-gambar. Jadi, dalam melakukan satu kajian value engineering, kita melakukannya seperti dalam sebuah pressure cooker. Jadi ada fasilitator. Fasilitator ini adalah sebuah ahli VA yang kerjanya adalah bertanya pertanyaan-pertanyaan yang Pak Hen berikan tadi. Kita sudah ada sekitar 90 sampai 100 value engineer di Bina Marga yang sudah kita latih di program ESP. Nah, beliau ini adalah seorang proses engineer juga sebetulnya. Jadi fasilitator ini memimpin workshop value engineering, memimpin tim multidisiplin dan experts. Jadi dalam satu workshop value engineering ada ahli-ahli seperti ahli geoteknik, ahli jalan dan ahli lainnya dalam anggaplah proyeknya itu mengoptimalkan jalan atau mengoptimalkan jembatan. Namun ada juga stakeholders, seperti contohnya Bupati, Bapeda, dan lain-lain. Karena umumnya stakeholders ini yang mengetahui kenapa proyek tersebut tuh ada, atau kenapa jembatan tersebut tuh ada, gunanya apa. Umumnya mereka yang mengetahui. Nah, lalu ada lagi goals, jadi dalam kita melakukan kajian VI harus ada tujuannya Bapak Ibu sekalian. Umumnya tujuan kita melakukan value engineering itu adalah mengurangi biaya atau kita meningkatkan outcome-nya. Itulah goals-nya. Lalu kita harus ada juga initial design. Anggaplah kita melakukan VE pada saat FS, oke? Kita bikin dia integrated. Bisa. Umumnya kita melakukan value engineering pada saat 30% dari proses FS ataupun DED. Ketika data primer itu sudah ada ataupun kita bisa juga menggunakan data sekunder sebetulnya. Nah, itulah desain. Lalu ada yang namanya structure process. Structure process ini adalah proses terstruktur value engineering. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah mikir, saya sudah melakukan value engineering tapi gak terstruktur aja. Nah, sekarang terstrukturnya seperti apa? Nanti saya jelaskan. Ada juga value philosophy. Value philosophy sudah saya jelaskan tadi, apa itu value. Lalu ada lagi energy and time. Jadi kita harus meluangkan waktu dan tenaga. Umumnya workshop VE itu berkisar antara 2 sampai 3 hari kerja. Oke? Dan semua orang dari ahli sampai stakeholders harus melakukan waktunya 2 sampai 3 hari kerja di workshop tersebut untuk satu project. Oke, next. Ya, jadi ini adalah sebuah pendekatan sistematis value engineering, ada juga di pedoman Bina Marga sudah kita rumuskan. Nah, kita mulai dari tahap persiapan sampai tahap nomor 8, konklusi dan rekomendasi. Jadi di nomor 1 tahap persiapan, ahli VA ini mempersiapkan workshop VA dengan PPK terkait atau project manager pada umumnya. Di sini skop, tujuan, dan stakeholders dirumuskan di bagian persiapan. Kenapa kamu melakukan VA? Itu ada di nomor 1. Lalu pada nomor 2 adalah tahap informasi. Ini adalah tahap presentasi. Jadi semua stakeholders dan semua ahli akan mempresentasikan project dari sudut pandang mereka masing-masing. Lalu kita masuk ke nomor 3 adalah analisis. Analisis ini adalah function analysis. Di mana kita mau mengetahui tujuan proyeknya itu apa, gunanya proyek itu apa, resiko proyek itu apa,
masalah proyek itu apa. Intinya di nomor 3, kita mau mencari tahu masalahnya itu apa. Setelah kita mengetahui masalahnya apa, kita ke nomor 4, yaitu fase creations. Di sini kita mencari solusi terhadap masalah yang sudah kita buat di nomor 3. Ini merupakan satu proses yang terpisah. Kita pisahkan proses nyari masalah dengan nyari solusi. Kita pisahkan dua proses tersebut. Lalu solusi-solusi itu ada banyak di VA di nomor 4 karena banyak orang di tim VA, ada stakeholders dan lain-lain. Nah, mereka itu ya memberikan ide bisa digunakan dan tidak bisa digunakan kadang-kadang. Jadi ada fase nomor 5 namanya idea selections. Kita menseleksi ide yang bisa digunakan. Untuk ide yang bisa digunakan itu kita kembangkan menjadi alternatif. Jadi tim VA itu ada banyak stakeholders dan ahli kan. Stakeholders dan ahli ini akan kita bagi menjadi beberapa tim. Nah, tim-tim ini membuat alternatif. Alternatif itu nantinya berdasarkan ide di nomor 5. Nah, nomor 6 kita bikin alternatif, nomor 7 adalah kita membandingkan alternatifnya yang mana yang bagus. Bapak Ibu mungkin sudah tahu analisa multikriteria. Nah, kita melakukan hal yang mirip seperti itu, menggunakan tabel multikriteria untuk mengevaluasi alternatif A, B, C, bagus yang mana. Lalu di nomor 8 adalah kita merekomendasikan kepada pengambil keputusan, yang mana sih alternatif yang bagus. Nah, mohon diperhatikan dari nomor 1 sampai nomor 7, tidak ada keputusan yang diambil. Kita memberikan keputusan pada nomor 8. Jadi nomor 1 sampai nomor 7 itu pure engineering semua. Oke? Ya, sekarang ini adalah rumus value, tapi ini adalah rumus yang cukup spesifik. Agak sulit, tapi saya jelaskan. Jadi value ini adalah rasio juga antara fungsi, performa, dan biaya. Nah, apa itu fungsi, apa itu performa, apa itu biaya? Untuk sekarang nanti akan saya gunakan jalan untuk case study, tapi untuk sekarang saya gunakan yang simple dulu, yaitu tali pinggang. Nah, apa gunanya tali pinggang? Gunanya adalah untuk mengikat celana. Gunanya mengikat celana adalah agar celananya tidak kedodoran. Oke, itu fungsinya, mengikat celana. Performanya adalah seberapa baik celana tersebut diikat oleh ikat pinggang. Apakah celana itu akan melorot ketika kita menggunakan ikat pinggang? Itulah performanya. Lalu cost, berapa biaya dari ikat pinggang? Anggaplah 150.000. Oke, tadi fungsi dari ikat pinggang adalah mengikat celana. Apakah ada cara lain untuk mengikat celana Bapak Ibu sekalian? Pakai tali, oke. Nah, anggaplah kita menggunakan tali, fungsinya mengikat celana. Kita pakai tali untuk mengikat celana. Bagaimana performanya? Masih bisa kan? Performa mengikat celana dan menggunakan tali? Oke. Dan tali ini biayanya sekitar Rp10.000. Jadi untuk fungsi mengikat tali, kita tidak butuh sebetulnya tali pinggang. Tapi kenapa kita menggunakan tali pinggang? Apa yang kita bayarkan sebetulnya? Salah satunya adalah fungsi estetika. Kita membayar lebih untuk fungsi estetik, terlihat menarik. Itulah fungsi salah satu yang kita bayarkan ketika kita menggunakan tali pinggang daripada kita menggunakan tali dalam mensatisfy fungsi mengikat celana. Baiklah, itulah value. Bagaimana dengan jalan dan jembatan? Next slide. Contoh kasus. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh kasus kita di program ESP, namanya Jembatan Enang-Enang. Ini kita di tahap visibility study, masih di visibility study, tapi sudah proyeknya jembatan. Jadi jembatannya itu dari A ke B, dan jembatannya ini panjangnya 300 meter. Cukup panjang, kalau nggak salah waktu itu adalah cable stay. Nah, di bawah jembatannya itu ada lembah yang cukup dalam, 120 meter lembahnya. Nah, dari A ke B ini sebetulnya ada jalan existing. Tapi jalan existing ini diasumsikan tidak aman. Ada 14 tikungan sebetulnya dan ada satu tikungan yang cukup tajam, letter S, seperti di bawah kanan gambar. Nah itu seperti itu, cukup cukup ekstrim bendingnya, letter S. Nah, apa fungsi dari jembatan A ke B ini? Next slide. Ya, jadi jembatan itu gunanya adalah untuk mengakomodasi kendaraan panjang, mengurangi travel time dan juga menghindari kecelakaan karena diasumsikan jalannya tidak aman. Nah, kenapa kita mau mengakomodasi kendaraan panjang? Kenapa kita mau mengurangi travel time? Karena kita mau mengembangkan perekonomian daerah terpencil. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, jadi proyek tadi lokasinya itu di sekitar KSPN Takengon. Jadi ada fungsi tourism sebetulnya. Dan juga Kopi Gayo itu asalnya dari situ juga sebetulnya. Jadi ada fungsi untuk mengembangkan perekonomian daerah terpencil. Oke, itulah fungsi dari jembatannya. Next one. Next slide. Oke, sip. Nah, sekarang kita di value engineering ini kita mau tahu performanya. Kita melakukan yang namanya fact checking. Kita mengecek faktanya bagaimana.
Anggaplah fungsinya untuk fungsi menghindari kecelakaan, diharapkan 0 kecelakaan per tahun. Nah, di value engineering kita bertanya seperti yang tadi Pak Hen berikan, value engineering kerjanya ngasih pertanyaan. Nah, kita pertanyaannya adalah berapa banyak sih kecelakaan dari A ke B per tahun? Jawabannya itu hanya 1 kecelakaan dalam 4 tahun. Kenapa begitu? Ya karena jalannya cukup ekstrim, orang mengurangi kecepatannya. Tidak seperti di jalan tol yang kamu bisa lurus, kencang, lalu banyak kecelakaan. Itulah kenapa hanya 1 kecelakaan dalam 4 tahun. Tampaknya sebetulnya cukup aman, tapi tetap ada fakta bahwa tikungannya ekstrim dan mungkin itu harus tangani sebetulnya. Next, kita juga ada mengurangi travel time. Sorry, back lagi. Ya, fungsinya adalah mengurangi travel time. Diharapkan kita mengurangi 20% travel time. Nah, di sini kita sebagai value engineer bertanya juga, sebetulnya berapa lama sih durasi dari A ke B untuk jalan existing dengan menggunakan truk ya? Jawabannya adalah 12 menit. Lalu seberapa berat sih lalu lintas yang ada? Jawabannya tidak terlalu berat sebetulnya lalu lintas existing. VCR-nya 27%, masih rendah. Jadi kita mengurangi waktu tempuh 2,4 menitan untuk kendaraan yang masih rendah, sekitar 30 kendaraan per jam. Apakah itu menjustifikasi untuk investment 350 miliar? Mungkin iya, mungkin tidak, nanti saya jelaskan. Next adalah mengakomodasi kendaraan panjang. Truk diharapkan bahwa A ke B ini bisa diselesaikan oleh kendaraan, ya terima kasih. Jadi diharapkan mengakomodasi kendaraan panjang itu 12 meter truk yang bisa lewat dari A ke B, oke? Tapi kenyataannya bagaimana dengan jaringan jalan yang ada dari A ke B ini? Jawabannya hanya 9 meter truk sepanjang 9 meter yang bisa melewati. Bagaimana jaringan jalan yang ada? Next dulu, silakan next. Oke, jadi inilah jaringan jalan yang ada. Di X itu adalah Biruen, lalu di Z itu adalah Takengon, Z itu adalah KSPN, oke? Dan proyek kita itu di nomor 4. Dari X ke Z itu ada 6 bottlenecks atau 6 tikungan ekstrim. Jadi proyek kita ini salah satu tikungan ekstrim, oke? Jadi kalau misalnya kendaraan sepanjang 12 meter bisa melewati nomor 4, belum tentu mereka bisa melewati nomor 1, 2, 3, 5, 6 dengan aman. Nah itulah maksudnya. Next, 3 minutes. Oke, thank you. Jadi solusi kita dari VA, kita memberikan beberapa alternatif. Pak, kalau misalnya Bapak hanya memperbaiki tikungan yang berbahaya, itu biayanya adalah sekitar 5 miliar USD. Mohon maaf, ini saya memberikan presentasinya untuk asosiasi VA Australia, jadi pakai USD. Oke, jadi salah satu solusinya adalah, Pak, bagaimana kalau misalnya Bapak memperbaiki tikungan berbahaya? Dengan Bapak memperbaiki tikungan berbahaya, Bapak tetap bisa mengakomodasi kendaraan panjang untuk satu link, dan Bapak tetap bisa mengembangkan perekonomian daerah terpencil, Pak, untuk dengan memperbaiki tikungan berbahaya. Tapi, Bapak milih jembatan, juga Bapak tidak salah. Biayanya adalah 23 miliar USD, sekitar 4 kalinya. Tidak salah juga, karena ada wilayah KSPN Takengon yang bisa di-attract tourismnya bila ada jembatan, oke? Nah, dipilih yang mana mungkin bisa didiskusikan di sini. Oke, kurang lebih itu yang kita rekomendasikan. Lalu next, terakhir slide saya. Nah, jadi dengan menggunakan value engineering, kita ini thinking out of the box. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ketika kita masuk ke feasibility study, kita itu mikir solusinya adalah jembatan aja. Kita antara mau bikin jembatan konkret atau jembatan steel ataupun jembatan cable stay. Itu kita yaitu box, solusinya itu box yang bagian pink. Kenapa box ini ada? Box ini ada karena asumsi desain kriteria, standar, dan constraint lainnya. Contoh, kita mengasumsikan jalannya agak aman, tapi padahal sebetulnya kecelakaannya kecil, rendah. Desain kriteria, lalu kita mengatakan, Pak, kita mau mengurai waktu tempuh 20%, itu desain kriteria, bikin satu garis lagi di box kita. Lalu ada lagi standar, Pak, kita mau alignment horizontal 10%, alignment vertikal 10%, horizontal 30%. Oke, itu standar. Lalu constraint lainnya, Pak, kita hanya ada biaya 20 miliar USD, Pak. Oke, constraint lain. Lalu di value engineering ini ya kita melakukan function analysis, guna proyek itu apa, kita melakukan fact checking, seberapa baik sih fungsi tersebut harus di-satisfy, dan teknik-teknik lainnya, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Hen, sehingga kita memperbesar box pemikiran kita dari yang warna pink menjadi warna biru. Nah, ketika kita membesarkan skop pemikiran kita mendapatkan solusi lainnya. Contohnya, kita memperbaiki bottleneck-nya saja. Bagaimana kalau kita perbaiki S-nya saja?
Atau bagaimana kalau kita memperbaiki seluruh geometrik jalannya, atau kita do nothing, kita tidak melakukan apapun. Atau kita bikin jembatan tapi hanya di bagian yang letter S saja, dan lain-lain. Itulah yang kita dapatkan ketika kita melakukan value engineering. Nah itu saja dari saya, selanjutnya akan diberikan oleh Pak Timi untuk menjelaskan VE bagaimana di Belanda. Thank you. Selamat pagi. I'm going to stand. Okay. So more energy. So first, I want to do a little bit of an exercise with you. So I got a box here. So does someone is willing to give me some rupiah? Maybe a coin or something? Someone has some rupiahs? Don't be shy. You? Good. Come up here, Pa. Come up. Give him an applause. That's excellent. Right. All right. So just put it in the. It's a quarter. No. Don't leave. Thank you. Terima kasih. Let's see. It's 50,000 rupiah for only a quarter. That's a good deal. So, anybody else wants to put in some, say, 10,000 rupiah? Anyone? You know what the effect is, right? Yeah, I know. Need more? 10,000. All right. There you go. Hey, thank you. It's your loss. It was an opportunity. You could have taken it. No. So this exercise, I always do it because the hard thing about implementation is there's a reluctance, if you don't know it. Even if Hein tells you that you have like a return on investment of 1 to 1,000, you invest 1 rupiah. In value engineering, you got 1,000 back. That was what he was telling, really. So, really, but if you don't know that the black box, the VE box, you're not willing to spend any money on that. That's the hard part about implementing value engineering, okay? But, once you start doing it, you will do it again. And once you see some of your colleagues apply value engineering, and you see the effect, So Pak gets 50,000 for only quarter, and Hein gets only like for 10,000 gets 100,000. You would say, hey, I want that too, right? So you trust your colleagues, your fellow managers, probably more than us value engineers, because we are from value engineering, right? It's like we're selling value engineering, so why should I trust you? So it's all about do it, apply it, and find out what it is. So that's the hard part about value engineering. So next slide, please. Okay. So let me tell you something about my first value engineering study. Okay, I was a graduate at the DG Rail, and that was 22 years ago. This was my first VE. So next slide. And we saved about 75%. And that was not because it was a poor job by the designers or by the project itself. No, it came from the inside, that if you look at the design in the middle, there was the proposed design, looks very nice. About 50 to 60% was going into aesthetics, make it look beautiful, right? And once they found out that 50, 60% of the money went into making it look beautiful, they said, but that's not worth it. I don't want to spend that money on that. So they only added just one track, as you can see, and it was good enough. So it's not about, the designer, it's not about the design, it's about how much are you willing to spend on something, right? Okay. So from that, as a graduate, they say, wow, we want that too. So do you want to come and work here and implement value engineering? So that's where I started my journey. Next slide, please. So
this is where we are now. So we started in 2002. I'm part of the Department of Finance, right? And within finance, you got procurement, and within procurement, you got cost engineering. And cost engineering is amazing as well. That's good, you know, to have your own cost engineering department. So this is also an invitation. If you come to Holland, I will show you around on how we do cost and value engineering within Proto, okay? This is an invitation. So not all of you, most of you, okay? All right, so we have an in-house application. That means we have our own facilitators. Yeah, and you get, we got some outsourcing of value engineering, so we hire some consultants to do the big ones, but mainly we do it ourselves. There are two of us, so it's me and my colleague. We're running the whole department of value engineering. We have about 72 value engineers, where about 20 are facilitating value engineering studies, okay? So the rest do other stuff, because it's not about just facilitating value engineering. You know, you need to be sponsors, you need to be ambassadors, you need to be managers, right? So there are a lot more roles within that value management framework. And also a key part, I think, is very important for you. You know, it shouldn't be like a department. There should be value engineers all over the organization. Because that makes it easier to sell. Because if I'm telling everybody to use VE, they say, look at the box, and they say, I'm not going to invest it. But if someone from the department, you know, a colleague says, yes, I'm a value engineer, I know that this is a good thing, they trust them more. So that's really a strategy to help you build and use value engineering. So we do about 20 value engineering studies a year, and we saved till now about 700 million euros, right? So that's 11.345 trillion rupiah. That's a large number, right? You could do a lot of stuff with that. And also we cooperate with our DG Road, right? So we share knowledge, we exchange human resources. So we work together on standards, on promotion movies, everything. So that's something that you could utilize as well. Okay, next slide, please. So value engineering is mandatory within Proto. So every project above 50 million euros, which is about 24 billion rupiahs, something like that, needs to do value engineering studies. Okay? Makes sense. It's like a best practice. You want to know whether this is really the right project, you do VE. And we include it in our processes. So at certain moments, as you can see 2 times in a big project, we definitely are gonna use value engineering. We're gonna apply it. You have to. So you cannot just skip it, because then, you know, when you have the gate review, well, you get smacked on the ass. All right, the next slide, please. So this is mainly what we see as results. It's a whole list, and as you can see, ownership and buy-in of stakeholders, I put it on one because it's a main driver of cost, of course. As I understood, like with the graves, that you need the ceremonies to move them, right? That was the story in the beginning. So the surroundings, they involve a lot of money, and you need to include them. You need to communicate to them. You need to work together with them, right? So it's about understanding each other. It's about relationships, as you can see. It's about making sure that you understand everybody. It's about just getting a clearer scope, so writing it more specific, as Pa Elvin just showed. But it's also about just making sure that you don't make any mistakes, or that you learn from your mistakes, right? We thought it would be like this, and now with hindsight, with new information, okay, maybe we can change a little bit the direction of the project. Okay, that's how it works. And it will accelerate the design. It will speed up the design. It will go much faster. You know, we've seen
projects go 3 times faster. 3 times. And the last one is, of course, what Pa Elvin and Pa Hein just said about the balance between benefits and between resources is being improved. Next slide, please. Yes, thanks. So, some developments. How did we grow from nothing to, full-grown value management program? So first it started with troubleshooting, right? Project is out of budget or is running over budget, and we do value engineering and put it within the budget. That's how it works. So, next slide. Then you see that it moves up the front. So a project manager first uses it as troubleshooting. They say, hey, this is smart. Now I'm doing it more smarter. So I use it when I still can change the design and it doesn't hurt. So we started up front of processes. Next slide. And now what we see, we're still doing that, but now you see that projects are starting to work like they incorporated value engineering in their way of working. It's the way they develop projects, right? So it's part of the project management. So it's not like you do just value engineering studies. No, value engineering studies are just a way of developing projects, which is amazing. All right, so this is my road that I took, and I think that Bina Marga is gonna go through that same route. And I must say, I'm really, I'm jealous, really, to be honest, because Bina Marga did, stuff in 4 years, which took me about 10 years, really. So that's I get great respect for that. You're training value engineers on a senior level, on the highest level now. You also have the Peterman, which is really impressive. So a big applause to you, yeah, really. So I got a couple of 3 takeaways, just from my experience, that I think that will help you to implement value engineering. Next slide, please. So, with one root, a tree will fall, okay? This means value engineering should not be rooted in one department. It should be all over the organization, because value is something that you do together. Right? Value is of all. Other departments also have a say in it, right? If you have a project management department, you have a planning department, you have maintenance, etc., etc. And they all have a say in it. They all have a role in that. And for that, they need to understand what value engineering is. And they need the support from you, management, right, to make it work and make it a success. So it needs to be wide-rooted so that the tree will stand. Next slide, please. Yeah. And of course, just as I said, try it. Just try it. You cannot fail. There's always a result from value engineering. Really, guaranteed. So, and it might just surprise you, really. Okay? So, next slide. And last one is just especially for you managers, don't be the ball, but play it. Okay? So this stuff, value engineering, gives you information so that you can play your role as manager. You can manage because you got management information, right? You're not managing people, no, you're managing output, you're managing outcome. And that's really important. So use value engineering that you say to the project, I want you to do a value engineering, and then show me the report and the outcome, and we talk about it, about which direction we go. Because really, who can decide on value? Is that the designer? No. Is that the project manager? No, of course not. It's about the people who make the value decisions, and they're the users, the clients, or the representatives of them. And those mostly are the directors, are the managers here, which are here in the room. I thank you very much. I hope you will use it. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Time. Saya kira ini adalah hal yang menarik mengenai value engineering. Tadi sudah dipaparkan sedemikian rupa. Mungkin yang bisa kita catat bahwa ini adalah multidisiplin
kemudian juga value engineering bukan hanya cost cutting dan juga bukan design review, tapi lebih daripada itu. Saya kira waktu yang tersedia untuk menceritakan value engineering secara utuh mungkin sangat tidak memungkinkan kita pada hari ini, tetapi paling tidak kita mendapatkan wawasan mengenai mungkin perlunya value engineering, walaupun situasi dan kondisinya di luar sana berbeda dengan situasi kita. Kami yakin bahwa di antara Bapak dan Ibu sekalian, baik yang berada di ruangan ini ataupun yang berada di Zoom, banyak mempunyai pertanyaan, tapi mohon maaf karena waktu kita yang sangat terbatas, kita tidak bisa memberikan kesempatan untuk bertanya. Jika Bapak dan Ibu sekalian mempunyai keinginan untuk bertanya, silahkan ditulis. Kalau di Zoom silahkan ditulis di chat, nanti kita akan kumpulkan, kita akan sampaikan kepada narasumber untuk diberikan jawabannya gitu. Demikian saya kira pemaparan dari special lecture dari ketiga presenter kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan terima kasih juga kepada para pembicara bahwa telah menyampaikan paparannya dengan baik. Dan untuk menutup sesi ini, marilah kita memberikan aplaus yang meriah kepada ketiga pembicara. Terima kasih. Untuk Bapak Iwan Zarkasi, MNSC, dimohon untuk kesediaannya untuk memberikan plakat kepada Bapak para narasumber yang telah menyajikan materi pada sesi awal ini.